Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mepitiani dari kelas MN23N. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bab 2 akuntansi manajemen tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Baik, yang pertama ada definisi akuntansi manajemen. Ada proses, akuntansi manajemen adalah proses identifikasi dan pengukuran juga termasuk analisis dan interpretasi digunakan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan organisasi. Perbedaannya yaitu perbedaan utama dengan akuntansi keuangan adalah fokusnya. Akuntansi manajemen fokus pada informasi internal, informasi ini untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, peran dalam organisasi. Yang pertama ada perencanaan. Mendukung fungsi perencanaan organisasi membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi. Yang kedua ada pengendalian. Mendukung fungsi pengendalian organisasi memantau kinerja dan memastikan pencapaian tujuan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu ada mendukung fungsi pengambilan keputusan, menyediakan informasi relevan dan akurat. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi utama. Yang pertama ada perencanaan, yaitu penyusunan anggaran dan peramalan. Yang kedua ada pengendalian, yaitu ada evaluasi kinerja dan analisis varians. Yang ketiga ada pengambilan keputusan atau analisis biaya, volume, serta laba. Selanjutnya ada konsep biaya. Konsep biaya yang pertama ada biaya langsung dan ditelusuri langsung ke produk atau jasa. Contohnya ada bahan baku. Yang kedua ada biaya tidak langsung, tidak dapat ditelusuri secara langsung, dialokasikan. Contohnya ada overhead. Yang ketiga ada biaya tetap atau tidak berubah dengan volume produksi. Contohnya ada sewa. Yang terakhir ada biaya variabel, yaitu berubah dengan volume produksi. Contohnya ada upah per unit. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen yang disingkat sebagai SIA manajemen. Yang pertama ada input data, yang kedua ada proses, yang terakhir ada output informasi. SIA manajemen adalah infrastruktur digunakan untuk mengumpulkan dan memproses informasi komponen. SIA juga meliputi input, proses, dan output. Teknologi mendukung SIA, contohnya ERP. Baik, selanjutnya ada akumulasi biaya dan pengendalian biaya. Yang pertama, akumulasi biaya, yaitu pencatatan dan pelaporan biaya. Yang kedua, ada pengendalian biaya, yaitu mengendalikan dan mengurangi biaya. Yang terakhir ada teknik, yaitu tekniknya bisa JIT, TQM, dan EBC. Baik, selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Yang pertama ada pusat biaya, yang kedua ada pusat pendapatan, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi, yaitu sistem mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi jenisnya melalui pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi. Selanjutnya ada tren dalam akuntansi manajemen, yaitu yang pertama ada big data, yaitu analisis biaya dan kinerja mendalam. Yang kedua ada cloud accounting, yaitu akses informasi yang lebih fleksibel. Yang ketiga ada sustainability, yaitu mengukur kinerja lingkungan dan sosial. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini tentang bab 2, yaitu akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi juga dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh internal dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Sedangkan manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Sistem informasi keuangan dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pembuatan keputusan, dan serta pengembalian sebagai upaya tercapai tujuan suatu entitas. Manajemen keuangan membantu dalam analisis pengelolaan fungsi POH atau POEC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Sumber daya keuangan. Manajemen keuangan merupakan metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang keuangan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun dalam eh, isi presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.